Maksud syariah adalah tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara 5 aspek mendasar kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atau dalam bahasa Arabnya, hifzuddin, hifzun nasal, hifzul akal, hifzul mal. Inti dari maksud syariah adalah keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Bukan hanya untuk manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan Allah di bumi, termasuk lingkungan. Dalam konteks perlindungan lingkungan, maksud syariah menegaskan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah. Manusia ditugaskan sebagai khalifah di bumi, yang berarti tanggung jawab untuk memelihara sumber daya alam, menghindari eksploitasi berlebihan, dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Ketika diterapkan dalam keuangan syariah, prinsip ini tercermin dalam pendekatan yang mengedepankan etika, tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi tidak merusak lingkungan atau merugikan masyarakat. Instrumen-instrumen seperti Green Sukuk adalah contoh nyata, di mana investasi diarahkan untuk proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya melayani kepentingan materi, tetapi juga membangun harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Jadi, makosid syariah dan keuangan syariah bekerja sama untuk menciptakan dunia di mana kemakmuran tidak datang dengan mengorbankan kesejahteraan lingkungan, tetapi berjalan selaras dengan kelestarian alam dan kehidupan yang lebih baik. Hai semuanya, di sini aku akan menjelaskan materi tentang penjagaan lingkungan masuk dalam prinsip makosid syariah, khususnya pada perlindungan kehidupan dan kesejahteraan umum, dan bagaimana ekonomi syariah mendorong keberlanjutan melalui konsep zakat, wakaf, dan pelarangan terhadap kerusakan alam. Dan materi yang kedua mengenai bagaimana investasi dan praktik keuangan syariah dapat mendorong praktik ramah lingkungan seperti dalam pembiayaan proyek energi terbarukan, pengelolaan sampah, atau kegiatan pertanian berkelanjutan. Mari simak bersama video ini agar menjadi pelajaran untuk kita semua. Makosid syariah bertujuan untuk melindungi 5 aspek penting dalam kehidupan, yaitu agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta. Dalam konteks penjagaan lingkungan, prinsip hifz al-naf atau perlindungan kehidupan dan maslahah ammah atau kesejahteraan umum sangat relevan. Yang pertama, perlindungan kehidupan atau hifz al-naf. Lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting untuk menjaga kualitas hidup manusia. Udara bersih, air bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati adalah faktor-faktor kunci yang mendukung kesehatan dan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan seperti polusi, pengundulan hutan, dan perubahan iklim secara langsung mengancam kelangsungan hidup manusia dengan menyebabkan bencana alam, penyakit, dan krisis air. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah upaya untuk menjaga kelangsungan kehidupan yang Allah titipkan kepada manusia. Yang kedua, kesejahteraan umum atau maslahah ammah. Maslahah ammah menekankan bahwa tindakan yang membawa manfaat bagi masyarakat harus diprioritaskan. Penjagaan lingkungan bukan hanya menyangkut kepentingan individu, tapi juga generasi sekarang dan yang akan datang. Jika sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan dan tanpa pengelolaan yang bijak, kesejahteraan umum akan terganggu. Oleh karena itu, menjaga lingkungan sesuai dengan prinsip maslahah ammah karena berkontribusi pada kebaikan seluruh masyarakat, termasuk yang paling rentan terhadap dampak perubahan lingkungan. Ekonomi syariah juga menekankan keberlanjutan melalui konsep-konsep berikut. Yang pertama, zakat. Dalam sistem zakat, aset yang tidak produktif atau yang menganggur dikenakan zakat sehingga mendorong penggunaan harta untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat, seperti investasi dalam proyek-proyek yang ramah lingkungan. Zakat juga bisa dialokasikan untuk memberdayakan masyarakat dalam aktivitas yang mendukung pelestarian lingkungan, misalnya dalam sektor pertanian yang berkelanjutan atau pengelolaan air. Yang kedua, wakaf, yang berarti sumbangan aset untuk kebaikan umum, dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan seperti penyedia fasilitas pengelolaan sampah, konservasi air, dan energi terbarukan. Wakaf berpotensi menjadi instrumen pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan, mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Yang terakhir, larangan terhadap kerusakan alam atau israf. Dalam Islam, israf atau pemborosan dilarang. Prinsip ini mengajarkan agar manusia tidak menggunakan sumber daya secara berlebihan atau dengan cara yang merusak.
kehidupan yang boros, dan eksploitasi sumber daya tanpa batas dianggap sebagai tindakan yang merusak alam dan menentang syariat. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan prinsip keseimbangan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Ya, berikut tadi adalah materi tentang penjagaan lingkungan masuk dalam prinsip maqasid syariah, khususnya pada lingkungan kehidupan dan kesejahteraan umum, dan bagaimana ekonomi syariah mendorong keberlanjutan melalui konsep zakat, wakaf, dan perlarangan terhadap kerusakan alam, dan juga mengenai bagaimana investasi dan praktik keuangan syariah dapat mendorong praktik ramah lingkungan seperti dalam hal pembiayaan proyek energi terbarukan, pengelolaan sampah, atau kegiatan pertanian berkelanjutan. Berikutnya adalah aksi nyata atau video dokumentasi yang dilakukan oleh beberapa anggota kami. Mari nonton video berikut ini. Ada ini Yang seger-seger apa ya? Kamu jangan begituan dong. Apa ya? Yang segar-segar apa, Riz? Kalau kamu? Ini kayaknya seger. Oh, segar tuh bener semua. Ini terkenal banget. Aku apa ya? Waktu pilih kamu? Maison ya? Iya. Ya. Seger-seger. Ada dong ini. Kencing dikit. Biar lucu. Ini aja yang siang-siang. Ini dibeli beneran. Helm dong. Jangan ngomong dong. Pakai plastik belanja. Jangan dong. Ya. Pakai ini aja, Bang. Baik. Biar apa? Menjaga lingkungan. 17.300 totalnya, Pak. Marilah mengurangi sampah plastik agar menjaga kelestarian alam. Nah, apakah teman-teman sudah melihat aksi nyata yang dilakukan teman-teman kelompok 1 pada video tadi? Ada yang tahu mereka sedang apa? Yap, mereka menolak tawaran pemberian bungkus plastik untuk mengurangi limbah plastik yang mencemari sebagian besar bumi ini. Dan perilaku di atas sesuai dengan tujuan ekonomi syariah loh, yaitu menjaga kesejahteraan sosial baik terhadap manusia, hewan maupun tumbuhan. Atau disebut juga hifzil al-bi'ah atau menjaga kelestarian lingkungan. Dampak dari sampah plastik ini banyak sekali, mulai dari mengurangi kesuburan tanah karena sifat plastik yang sulit terurai dan berbahaya bagi satwa liar. Banyak sekali satwa liar yang mati karena mengira plastik itu adalah makanan. Dan pembuatan plastik juga dapat menghasilkan polusi udara yang tidak baik untuk kesehatan. Dengan mengurangi limbah plastik, kita bisa loh menyelamatkan sebagian besar populasi binatang seperti ikan, serta hewan lainnya dari bahaya plastik ini. Dan dampak mengurangi plastik ini dapat berdampak pada perlindungan harta loh teman-teman. Karena syariah mendorong penggunaan harta secara bijak dan efisien. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai berarti mengurangi pemborosan sumber daya harta. Seharusnya loh teman-teman. Dalam perspektif maqasid syariah, salah satu tujuan utama syariah adalah menjaga kemaslahatan, termasuk aspek lingkungan yang menjadi sumber kehidupan. Penjagaan lingkungan merupakan bagian integral dari penjagaan kehidupan hifzun nafs dan menjaga harta hifzun amal. Karena sumber daya alam adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Ketika lingkungan rusak,
dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Sehingga perlindungan lingkungan sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Keuangan syariah dapat memainkan peran kunci dalam hal ini, dengan prinsip larangan riba dan gharar, serta penekanan pada transaksi yang adil dan transparan. Keuangan syariah mendorong investasi yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Misalnya, penerapan sukuk hijau yang ditunjukkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan adalah contoh nyata bagaimana instrumen keuangan syariah dapat mendukung pelestarian alam. Prinsip zakat dan wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keseimbangan ekologis. Ini saatnya kita semua mengambil langkah nyata untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial, dengan berinvestasi pada hal-hal yang tidak merusak alam, serta memastikan bahwa setiap tindakan ekonomi kita sejalan dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Kita bisa ikut berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan. Maka dari itu, ayo mulai dari sekarang, terapkan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kehidupan ekonomi kita, dan bersama-sama kita bisa menjaga alam ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk generasi yang akan datang.